Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin hamdan na'imin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in wa ba'd. Alhamdulillah kita masih dipertemukan lagi dalam majelis yang mulia ini, yaitu pembahasan kitab Jildut Duror yang sekarang sudah sampai bab 10. Perlu kita syukuri masih diberikan keistiqomahan untuk datang, untuk hadir bersama-sama membahas atau mengkaji kitab Jildut Duror guna menambah cinta kita kepada Sayyidina Muhammad SAW. Cara kita mulai dengan tawasul terlebih dahulu supaya cara kita lebih berkah, lebih afdal. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa dzurriyyati wa ahlil baitil kiram. Syai'ul lailana lamul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yamtinna kana udayana sa'in wa ila arwahi mu'alif Jildut Duror al-Ghazali bin Muhammad bin Husain al-Labsi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ila murabbil wahina Habib Muhammad bin Ali bin Abdurrahman al-Jufri ghafarallahu dzunubahu. Lahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Agam sedaya ahli kubur kita kang sangu jumare mugi paringi kubur ingkang jembar dening Allah Subhanahu wa taala, dan sedaya kesayanganipun ditrami Allah Subhanahu wa taala kanthi rahmat dan inayahipun Gusti Allah. Mugi-mugi swarga tempatipun. Bibarkati al-Fatihah. Langsung kita mulai bab 10. Pasal 10. Allahumma shalli wa sallim wa syarafa salati wa taslim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin ar-ra'ufir rahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa nasha'a sallallahu alaihi wa sallam ala akmal al-awsaf yafufuhu minallahi jamilur riayati wa ghamirul altaf. Rasulullah SAW kemarin kita sudah membahas pasal 9, yaitu tentang dipeliharanya Rasulullah dalam keadaan masih kecil oleh Sayyidah Halimah. Sekarang kita membahas tentang keistimewaan Rasulullah semasa dewasa. Dan di sini akan diceritakan juga tentang nanti di bab ini juga akan diterangkan tentang pewahyuan pertama Rasulullah, dan nanti dilanjut pasal ke-11 yaitu membahas tentang Isra Mi'raj insyaallah. Mana syaa sallallahu alaihi wasallam ala akmal al-awsaf yakhuffuhu minallahi jamilur riayati wa ghamirul altaf. Rasulullah SAW tumbuh dengan sifat-sifat paling sempurna, dikelilingi selalu pemeliharaan Allah Maha Kuasa, serta diliputi rahmatnya berlimpah-limpah.
Jadi Rasulullah niku tumbuh secara zahir maupun batin. Nah, dengan rahmat Allah yang sangat berlimpah. Di sini juga ada pengkhususan, dilanjutkan di kalimat seterusnya. Fakana yashibu fil yaumi syabab as-sabiyyi fi syahr wa yazharu alaihi fi sibahu min syarafil kamali ma yashhadu lahu bi annahu sayyidu waladi adam wala fakhar. Jadi beliau itu di sini dijelaskan oleh Habib Ali. Beliau SAW itu tumbuh dalam sehari itu seperti bayi lain dengan dalam sebulan. Jadi Kanjeng Nabi itu pertumbuhannya lebih cepat. Jadi pertumbuhan sehari itu sama dengan pertumbuhan bayi lain dalam sebulan. Jadi Kanjeng Nabi itu pertumbuhannya sangat cepat. Beliau di usia 4 bulan itu sudah bisa duduk. Di usia 5 bulan Rasulullah itu sudah bisa berlari. Di 6 bulan Rasulullah, ketika umur 6 bulan itu Rasulullah sudah bisa bicara. Itu yang diutarakan oleh Sayyidah Halimah yang merawatnya. Sampai-sampai ada orang yang tidak tahu ya, melihat Kanjeng Nabi umur 6 bulan itu dikira sudah umur 4 tahun. Jadi sangat cepat sekali. Makanya ketika sebelum umur 2 tahun itu sudah bisa menggembala kambing dan sebagainya. Jadi pun ageng. Keluhuran pribadinya tampak sempurna sejak usianya yang amat muda, menjadi saksi bahwa dialah penghulu keturunan Adam semuanya. Jadi Kanjeng Nabi niku sayyidu waladi Adam. Sayyidu waladi Adam niku tuane atau penghulunya keturunan anak Adam. Semuanya dari zaman Nabi Adam sampai yaumil kiamah. Itu yang menjadi penghulu atau menjadi pimpinannya adalah Sayyidina Muhammad SAW. Cara kasaran ini pimpinan. Walam yazal wa anjumu su'udihi tali'ah wal kainatu li'ahdihi hafidhatu wa li amrihi ta'i'ah. Bintang-bintang kemujuran selalu bersamanya. Demikian pula segenap benda di alam ini menampakkan kesetiaan dan kepatuhan padanya. Jadi alam ini patuh kali Kanjeng Nabi dengan rahmatnya Allah, dengan kekhususan yang diberikan oleh Allah. Jadi Kanjeng Nabi niku sangat istimewa ketika beliau masih muda, masih umur remaja niku tinggal ten kene griyanipun Abi Thalib. Nah, anak-anaknya Abi Thalib niku nek tangi turu niku kusem gitu. Nek tangi turu niku apa sih biasanya nek tangi turu rambutnya mureh-mureh, terus mantu niku mripate tasih sembah. Atau Kanjeng Nabi mboten. Begitu Kanjeng Nabi bangun niku rambutnya pun rawapi, matanya sudah seperti bercelak. Dari bercelak matanya Rasulullah atau paningali Kanjeng Nabi niku ket alit niku sampun ketinggal kados bercelak, tapi mboten celak-celakan nggih. Meskipun celak niku Rasulullah nggih pernah pakai celak niku pernah. Pakai celak pernah. Rasulullah celakipun niku asli saking lahir, asli saking swarga. Terus gawe celake swarga. Akhirnya ditiru sampai saniki bahwa celakan itu sebuah kesunahan untuk mempertajam pandangan. Jadi yang celakan kan pandangannya lebih tajam. Pandangannya itu tajam. Terlihat wibawanya beliau. Tapi celake beliau niku asli saking lahir, saking swarga. Itu termasuk kekhususan yang diberikan oleh Allah kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Fama nafatha ala maridin illa syafahullah
wala tawajjaha fi ghaithin illa wa anzalahu maula fama nafasa. Jadi dan ketika tiap kali beliau itu nafasan itu nyebul tapi agak meludah tapi mboten metu meludah ya. Jadi nah, ketika Rasulullah seperti itu dan diarahkan tepat di sesuatu yang sakit, niscaya kesembuhan akan menghampirinya bagi penderita sakit tersebut. Nah, kesembuhan itu juga dari Allah. Jadi tiupan Kanjeng Nabi itu membawa kesembuhan. Jadi sedaya sing didemek Kanjeng Nabi itu dados sae. Kados cerita salah satu sahabat niku alitane niku dipegang oleh Kanjeng Nabi niku sirahe. Pegang Kanjeng Nabi. Nah, akhirnya sampai sepuh niku rambutnya mboten wanan, tetap ireng. Keranten apa? Keranten disentuh Kanjeng Nabi. Wes sedaya sing disentuh Kanjeng Nabi itu dados barokah. Barokah niku napa? Bertambahnya kebaikan ziyadatul khair. Wala tawajjah fi ghaithin illa wa anzalahu maula. Tiap kali beliau itu berdoa memohon hujan, niscaya Allah selalu menurunkannya. Jadi kan Nabi masih mentor panas mboten enten awan njaluk udan. Karena pada waktu niku Mekah niku mboten udan sama sekali. Nah, Kanjeng Nabi itu ndonga ya, dikene ndonga kali para sahabat. Wekdal khutbah Jumat. Kanjeng Nabi jangan doakan iki mboten udan sama sekali, panas terang kata sing mati. Nah, akhirnya didoakan sama Rasulullah hujan dan seketika itu langsung hujan. Jadi dikisahkan itu orang-orang pulang Jumatan itu keples kabeh. Jadi sebelum Kanjeng Nabi turun mimbar langsung peteng awan peteng. Dan itu terjadi sampai seminggu mboten terang-terang. Seminggu mboten terang-terang. Akhirnya sahabat niku matur mulai Kanjeng Nabi. Enak apa aneh? Mari ono ternak kita banyak yang mati Kanjeng Nabi. Soalnya kelelep banyu. Nanti mboten jenengan dekaken nggih mati kademen mboten kena srengenge. Akhirnya Kanjeng Nabi ndonga, ya Allah, yang hujan di sekeliling Mekah Allah. Akhirnya awan langsung minyak, udan itu langsung tenggene bukit-bukit mawon. Bukit-bukit yang mengitari Mekah itu. Jadi sampai pada waktu itu di atasnya Mekah itu kayak terlihat cincin bunder gitu. Jadi Mekah ini buatan udan panas, samping-sampingnya udan. Ini Kanjeng Nabi ngoten niku, sedaya niku patuh. Seperti yang tadi dijelaskan. Jadi segenap benda di alam ini semuanya patuh. Hatta balagha minal umri asyuddah wa madat lahu min sinnis sababi wal kuhulati muddah. Faja'atul hadratul ilahiyah bima syarrafathu bihi wahdah. Fanazala alaihi ruhul amin bil bushra min rabbil alamin. Fatala alaihi lisanul dzikril hakim syahida wa innaka latulaq wa innaka latulaqal qur'ana min ladun hakimin alim. Demikianlah keadaan sehari-hari sampai ia telah melewati masa mudanya dan mencapai usia dewasa. Saat itulah Allah mengkhususkannya dengan kemuliaan hanya baginya seorang. Dan turunlah Jibril Ar-Ruhul Amin membawa kabar gembira dari Tuhan seru sekalian alam, membacakan baginya ayat-ayat suci Al-Quranul Hakim demi memenuhi firman-Nya dengan sesungguhnya kepadamu telah diberikan Al-Quran dari hadirat Allah Maha Bijaksana lagi Maha Mengetahui. Jadi Allah niki mempertegas bahwa di sini Jibril diturunkan atau diperintah oleh Allah untuk membawa kabar gembira. Dan Jibril disuruh membacakan ayat-ayat suci Al-Quran yang berbunyi wa innaka latulaqal qur'ana min ladun hakimin alim.
Dan sesungguhnya kepadamu telah diberikan Al-Quran. Nah, di sini ada yang unik. Latulakon itu artinya itu berhadapan-hadapan. Kanjeng Nabi diparingi wahyu niku sebetulnya niku berhadapan, baik secara berhadapan secara batinan, cara batinan. Kita tahu yang secara dohiron niku jasad waruh niku ketika nopo, ketika peristiwa Isra Mi'raj, beliau berhadapan secara dohir dan batin, ruh dan jasad beliau bertemu zatnya Allah yang Maha Agung. Fakana awwala ma nazala alaihi min tilkal hadrati min jawami'il hakim qauluhu ta'ala iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Adapun mula pertama diturunkan kepadanya di antara ayat suci padat berisi yang berasal dari hadirat Allah Subhanahu wa taala. Ialah surat apa niki? Surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Fakana awwala ma nazala alaihi min tilkal hadrati min jawami'il hikmah. Di sini ada jawami'il hikmah. Jawami'il hikmah niku artinya kumpulan hikmah di dalam kata-kata yang singkat. Jadi Quran itu menurut tata bahasa itu frasanya umum. Jadi mengandung yang sangat banyak sekali makna atau hikmah, jawami'il hikmah. Sampai-sampai Quran itu ada seperti kisah seorang ulama namanya Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbaghi. Niku dia itu sangat alim ya. Pertemuan pertama jelas ayat Quran. Kalek benjing ini pun benten. Keranten apa? Keranten ilmu Gusti Allah niku sangat luas. Sangat luas. Sampai-sampai pada waktu itu ada seorang ulama menemui Syekh Ad-Dabbaghi ini tanglet sebuah perkara, satu ayat mantul dijelaskan dengan rinci dan itu belum pernah didengarnya sebelumnya. Nah pada waktu itu lali gak nyatet. Begitu lama niku mantuk saking griyane Syekh Ad-Dabbaghi niku mantuk lali loh, ilmu akeh gak catet lali. Akhirnya si ulama tersebut balik jaluk, ya Syekh kemarin kalau mboten nyatet sepunten nih jangan jelasaken melih. Oh ya wis, terus akhirnya dijelaskan. Ketika sudah dijelaskan, si ulama tersebut mengatakan, loh, kok beda lagi ya Syekh? Kok beda lagi? Syekh Ad-Dabbaghi bilang seperti ini, ya itulah Al-Quran. Al-Quran itu jawami'ul hikmah. Jadi kemarin itu saking luas, ilmu ini saking luas, ilmu yang sekarang dibahas itu belum tentu sama dengan yang akan dibahas. Karena pengetahuan ilmu dari Allah itu terus berlanjut gitu. Bukan berhenti di Quran ilmunya Allah. Ilmunya Allah terus berlanjut di yang dititipkan kepada para ulama. Jadi kadang-kadang ulama menang mendel gitu. Ketika ada perkara sebuah perkara disifroi, disolati, terus akhirnya nemu jawaban itu ada sesuatu itu. Jadi jawami'ul hikmah. Jadi Quran itu banyak sekali hikmahnya, banyak sekali maknanya meskipun singkat dan padat kata-katanya. Kayak ikro niku bisa membaca tulisan, bisa membaca suasana, bisa membaca apapun. Yang penting bismi rabbikal ladzi khalaq. Yang penting dengan nama Allah yang Maha menciptakan manusia. Fama a'damaha min bisyaratin aw salatha yadul ihsan min hadratil imtinan ila hadzal insan. Oh betapa agungnya kabar gembira ini. Karunia sempurna datang dari Allah Maha Pengasih lagi Maha Pemurah.
ditujukan pada insan mulia ini. Wa ayyadatha bisyarah. Nah, lalu Allah itu memperkuat lagi dengan sebuah kabar yang ada di surat Ar-Rahman. Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an, khalaqal insan 'allamahul bayan. Lalu dikuatkan lagi dengan firman Allah, Ar-Rahman, Tuhan Maha Pemurah, mengajarkan Al-Quran, mencipta insan lalu diajarinya fasih perkataan. Jadi Rasulullah niku mboten pernah belajar nausara, belajar syair, mboten pernah. Quran seindah itu niku murni dari Allah, menunjukkan bahwa Quran ini memang benar-benar dari Allah. Saumpami Kanjeng Nabi pernah belajar syair, orang-orang akan curiga. Oh, jadi tahu belajar syair, makanya iso gawe Quran. Nah, hikmahnya Kanjeng Nabi mboten pernah belajar syair, mboten pernah belajar apa namanya Imriti, Alfiyah, Jurumiyah dan sebagainya. Ya, itu hikmahnya Kanjeng Nabi. Zaman sakmene ora ono ya. Ilmu itu. Cara enten. Nah, hikmahnya Kanjeng Nabi mboten pernah belajar syair ini wonten. Dadi mboten enten celah untuk memfitnah Kanjeng Nabi bahwa Kanjeng Nabi niku mengarang Quran. Jadi memang benar-benar Rasulullah lah yang Allah lah yang menurunkan Al-Qur'an. Wala syakka annahu sallallahu alaihi wasallam wal insanul maqsudu bihadza ta'lim min hadratir rahmanir rahim. Dan tiada syak lagi. Syak niku napa? Syak niku napa? Hah? Syauk kalau rindu ya. Kalau syak. Jadi syak nekah. Dan tiada syak lagi. Syak niku ragu, tiada waspada lagi. Tentunya dialah sallallahu alaihi wasallam insan yang dimaksud dengan pemberian ajaran itu dari hadirat Allah Ar-Rahman dan Rahim. Jadi sudah dipertegas bahwa dari Allah bahwa ya iki memang benar-benar Kanjeng Nabi, memang benar-benar utusan beliau, utusan Allah. Benar-benar utusan Allah. Dengan apa? Dengan tanda-tanda bukti tadi, disebul tok waras dan sebagainya. Kata-kata beliau niku menunjukkan beliau niku tahu sesuatu yang belum terjadi atau yang terjadi di masa depan dan di masa lalu. Kanjeng Nabi ini semerap sedoyo. Kanjeng Nabi ini boten namung diparingi pirsa secara lisan atau secara teks, tapi Kanjeng Nabi niku kados di setelakan film. Nah, cara nek jaman sakniki niku didelokno gambare. Biyen niku Nabi Musa kejadiane ngene. Biyen Nabi Ibrahim kejadiane ngene. Mane Kanjeng Nabi saged jelasaken detail sekali. Jadi sampai kisah Ashabul Kahfi ini kapan-kapan kalau cerita. Ashabul Kahfi ini Sayyidina Ali itu sampai saged merincikan sinten mawon kapan kejadiannya, tahunnya kapan. Kan Sayyidina Ali itu semerap sedaya gara-gara apa? Jadi niku mau Kanjeng Nabi ini dituduhaken. Ketika turun surat Al-Kahfi Kanjeng Nabi diparingi pirsa kejadiannya si pemuda, 7 pemuda Al-Kahfi itu diceritakan lan dituduh, didelok oleh Kanjeng Nabi. Jadi menyaksikan ini secara pandangan. Jadi Kanjeng Nabi niku ningali kejadian itu. Sedaya niku keutamaan saking Allah Subhanahu wa taala. Sekarang lanjut pasal ke 11. Allahumma salli wa sallim asyrafas salati wa taslim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin ar-ra'ufir rahim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Tsumma innahu ba'da ma nazala alaihi al-wahyul baligh. Adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah kepadanya wahyu suci diturunkan. Tahammal a'ba ad-da'wati wat tabligh.
segera bertindak memikul beban dakwah dan tabligh. Jadi Kanjeng Nabi niki pun neten pasal niki sampun menjelaskan tentang dakwahnya Kanjeng Nabi setelah beliau mendapatkan wahyu yang pertama tadi. Sekarang ya adalah masa-masa dakwahnya Kanjeng Nabi. Diceritakan oleh Habib Ali secara singkat, secara padat. Yang jelas tidak akan dibahas secara rinci di sini. Karena beliau itu ingin menunjukkan kepada umat Islam bahwa Kanjeng Nabi ini memang benar-benar tokoh yang harus diidolakan oleh setiap muslim, setiap orang mukmin harus diidolakan. Jadi makanya Habib Ali ini menerangkan sekelumit agar umat muslim itu tahu bahwa idola yang harus diidolakan itu ya Kanjeng Nabi, tidak ada idola yang lain. Fada'al khalqa ilallahi ala basirah fajabahu bi'id'ani man kanat lahu basiratun munirah. Menyeru manusia ke jalan Allah dengan penuh kesadaran yang diikuti dengan tulus dan patuh oleh mereka yang berpikir terang. Jadi ketika Kanjeng Nabi dakwah niku sing jadi ketika Kanjeng Nabi dakwah niku wonten yang patuh dan wonten yang boten. Wonten sing menerima dan wonten sing menolak. Jadi orang-orang yang menolak niku adalah orang-orang yang memang hatinya itu tidak diberi hidayah. Tidak bisa berpikir secara terang. Ketika orang itu berpikir dengan terang, pikirannya niku padang, boten enten kebencian, boten enten iri dan sebagainya, dengan tulus dan patuh, maka mereka akan menerima apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Jadi orang-orang yang dapat menerima dakwah itu dia memiliki mata hati yang bercahaya. Yang boten nggak ada cahaya ten hati ini, boten saged terima risalahipun Kanjeng Nabi. Boten saged. Jadi kita sangat beruntung sekali. Sangat beruntung sekali kita diberi cahaya dalam hati kita, dapat mengenal Rasulullah dan menerimanya sebagai idola, sebagai orang yang menjadi panutan kita, menjadi manusia yang menjadi panutan kita. Bahkan Rasulullah itu sangat mengagung-agungkan kita, maksudnya mengunggulkan kita sebagai umat yang hidup setelah kewafatan Rasulullah. Karena Rasulullah itu sangat takjub. Jadi Kanjeng Nabi ini pernah tangguh kali sahabat. Sampeyan roh, Kanjeng Nabi tangguh sahabat. Sampeyan roh iman sing paling tak gumuni, paling tak senengi. Iman model piye sing tak senengi. Terus sahabat itu menjawab, "Mu imani malaikat." Kanjeng Nabi. Enggak, malaikat itu biasa, soalnya gelap, riwariwi, panggil atau ngobrol sama Gusti Allah. Biasa iman, mergo tau petuk, tau nyekseni. Tahu gelap berinteraksi dengan alam akhirat gitu. Jadi iman ini pun biasa gelap petuk. Terus sahabat jawab ngenten, Kanjeng Nabi salah, dijawab niku wae. Terus sahabat jawab iman kita ya Nabi. Enggak, sampeyan iman ini mergo petuk aku. Mergo petuk aku, petuk Kanjeng Nabi. Sopo gak petuk aku. Iya, iso kok sampean gak iman. Nah, Nabi jawab, terus akhirnya kan sahabat itu katok. Lah iman iki sinten kan Nabi? Paling jenengan nggumuni, jenengan takjub kalau imanipun. Jadi yang paling menakjubkan keimanannya menurut Nabi adalah orang-orang yang tidak pernah ketemu Nabi, tapi dia sudah iman. Ada kisah lucu orang Badui gak tahu petuk Kanjeng Nabi, budal haji. Orang Badui budal haji pas waktu tawaf itu umati Ka'bah niku.
Si Badui itu baru ngerti bacaane haji piye. Kudune haji kan maos pripun? Labbaik Allahumma labbaik. Ila akhirih. Nah, orang Badui niku muni ngeten. Ya Karim, ya Karim, ya Karim, ya Karim. Karo ngerti apa? Ya Karim. Enten qasidah ini. Ya Karim. Ini hadis di Kanjeng Nabi. Sebuah riwayat sebuah kisah yang dikisahkan oleh sahabat. Jadi Badui mau ya Karim, ya Karim. Nah, Kanjeng Nabi ini ketutupan gurine. Ketutupan gurine kali ini rono ya Karim, ya Karim, ya Karim, ya Karim. Terus si Badui itu mengguri pindah mau maju pindah tenggene salah satu pojokan Ka'bah. Meneh ya Karim, ya Karim. Kan jika orang Nabi dikejar. Ditutup gurine. Ya Karim, ya Karim, ya Karim, ya Karim. Tahun. Terus akhirnya uang mana lu? Ngetut aku aja Badui ini. Nah, kurang tahu Kanjeng Nabi ya, tapi si iman Badui. Akhirnya pindah nanti sebelah Hajar Aswad. Mumet kok kuno, ya Karim, ya Karim, ya Karim. Ditutup oleh Kanjeng Nabi, ya Karim, ya Karim, ya Karim, ya Karim, ya Karim. Terus akhirnya judek kan ya, ngomong Badui. Judek niku apa? Risih, ya risih. Baru, ngono ras nolak ini. Sama ini ngejak aku ah. Sompom nek gak krono gantenge sampean ngono si Batu ini. Nek gak krono gantenge sampean, gak krono wibawane sampean. Sampean tak laporno nang nabiku. Nah, terus ada ngono. Harus sayang nabiku yo. Ada senyum. Ada niku. Wahai Badui, apakah engkau tidak tahu Nabi Muja apa? Wong aku sampun iman, aku isi iman. Masa aku gak roh nabiku sapa tapi aku iman, karena aku diceritani. Nah, karena aku diceritani karo kanca-kancaku, wong apik, akhirnya aku terpikat karo wong iku. Karo Nabi Muhammad niku. Terus Nabi akhirnya dawuh matur ngeten. Ketahuilah aku adalah nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langsung orang Badui niku nangis sujud ngajengi Kanjeng Nabi, ngambung lutute Kanjeng Nabi. Nabi sepuntene kula boten semerep. Terus apa ndak apa karo gane hukume. Dilalah pada waktu itu malaikat Jibril malane Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi, orang Badui niku angsal salam saking Gusti Allah. Terus disampaikan salam saking Gusti Allah. Mergo nyintai kekasih pun Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada cinta nang Kanjeng Nabi, Gusti Allah nggak cinta nang dhewe. Tak modal ya dhewe. Ati ibadah modal piye ngene. Sing paling bener cinta nang Kanjeng Nabi. Nah, cinta harus ada pembuktian. Cinta itu harus ada pembuktian. Kalau tidak ada pembuktian itu namanya namanya bukan cinta. Kalau cinta itu harus membuktikan konsisten, komitmen dan sebagainya. Enggak tergoyahkan. Itu termasuk cinta. Tasharrafa bis-sabqi ilaiha al-muhajirun wal ansar wa qad akmala Allahu bi himmati hadzal habibi wa ashabihi hadha ad-din wa akbata bi shiddatil bi ismi bi ba'sihim qulubal kafirin wal mulhidin. Di antara kaum muhajirin dan ansar yang beroleh kehormatan tinggi mendahului yang lain memenuhi suruhan ini sesuai yang tercantum dalam takdir ilahi. Jadi orang-orang yang pertama kali beriman itu dari kalangan muhajirin dan ansar. Jadi orang yang paling pertama masuk Islam itu pertama itu Khadijah. Nomor kali Abu Bakar, nomor 3 Ali bin Abi Thalib, nomor sekawan Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah itu budakipun Kanjeng Nabi. Yang selanjutnya itu akan yang setelah dia masuk Islam itu beliau dimerdekakan dan diangkat menjadi anak angkatnya Kanjeng Nabi, Zaid bin Harithah. Salah satu sahabat keimanannya sahabat Abu Bakar itu salah satu sahabat
yang dalam keimanannya itu tidak berpikir, maksudnya tidak leren pikir-pikir sih. Jadi tipikal umat Kanjeng Nabi sing didakwai Kanjeng Nabi ini, enten sing ketika didakwai mikir-mikir sih, apa ya bener dan sebagainya. Tapi tidak untuk Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Jadi Sayyidina Abu Bakar niku ketika didakwai Kanjeng Nabi, keranten Abu Bakar niki teman akrab Kanjeng Nabi sejak kecil. Jadi ngertos Kanjeng Nabi niku kados napa. Jadi ketika Kanjeng Nabi marani Abu Bakar bahwa sanjang Kanjeng Nabi, sanjang dengan Abu Bakar, wahai Abu Bakar, aku saiki jadi rasul, diutus Allah kanggo seluruh alam. Dan Sayyidina Abu Bakar langsung iya, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mboten mikir. Jadi menjabat keutamaan Abu Bakar. Nah, ini makomnya Abu Bakar itu sampingnya Kanjeng Nabi. Itu kakek ngomong langsung iman. Itu kisahnya Sayyidina Umar kan. Sayyidina Umar ketika mau berislam niku, ketika Sayyidina Umar sampun dapat hidayah ketika adiknya yang dulu masuk Islam kan adiknya yang perempuan itu. Nah, itu ketika beliau itu mendengar ayat Quran, Sayyidina Umar langsung nangis. Sayyidina Umar nangis. Ya Allah, kok enak kata-kata seindah iki. Jadi Sayyidina Umar itu yang paling kotor, yang paling keras. Nah, ketika Sayyidina Umar pun badhe menyatakan keimanan, ngajengi Kanjeng Nabi niku. Jadi Sayyidina Umar dereng apa matur napa-napa. Sayyidina Umar masih diceluk kali Kanjeng Nabi, dipanggil kali Kanjeng Nabi. Disuruh diskon midek. Terus dijengke mlebu Islam. Mlebu Islam. Langsung Sayyidina Umar langsung ngerangkul Kanjeng Nabi. Sujud dan ngene pupune Kanjeng Nabi ingkang mulya. Sing bangun niku kembali terus melafalkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan ketika dakwah kepada Sayyidina Utsman Kanjeng Nabi niku Kanjeng Nabi namung ngucap niki. Ngucap keranten Sayyidina Utsman niku dari sejak awal niku pun benci kali penyembahan berhala niki. Terus ketika Kanjeng Nabi matur la ilaha illallah, niku atine Sayyidina Utsman langsung ngejer, bergetar langsung. Ya Allah, ini gedene kalimat la ilaha illallah. Langsung bersaksi asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Langsung masuk Islam. Diwacano Kanjeng Nabi la ilaha illallah ta iku langsung masuk Islam. Ngejer, gak kuat. Mantan niku wau, mantan akhirnya ibarat wong niku wis goleki yo iki berhala iki salah sing bener ndi yo. Ketika dituduhi sing bener langsung diterima, ngejer. Menerima kalimat yang paling agung. Fadhara ala yadayhi min 'azimil mu'jizat ma yadullu ala annahu asyrafu ahli al-ardi was samawat. Banyak sekali mukjizat hebat berkaitan dengan dirinya, membuktikan bahwa dialah yang termulia di antara penghuni bumi dan langit seluruhnya. Faminha taktsirul qalil. Di antaranya yaitu memperbanyak yang sedikit. Jadi mukjizat Kanjeng Nabi ini di antaranya memperbanyak yang sedikit. Nah, kita tahu ada kisah makanan yang sedikit itu loh. Saged dadi akeh. Seperti contoh ketika perang Khandaq niku, perang Parit. Ya. Perang Khandaq setelah kekalahan perang Uhud niku. Perang Khandaq niku samantune tiang-tiang macul ndamel pertahanan berupa parit niku. Nah, kabeh iku wegel. Terus salah satu sahabat iku pingin hormat Kanjeng Nabi, mempersilahkan Kanjeng Nabi untuk makan kambing.
mangan kambing di rumahnya karena sudah disembelihkan satu. Sudah disembelihkan satu kambing. Nah, ketika sudah disembelihkan satu kambing, wis mateng, terus sahabat iki moro nang Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi kula aturi dateng griya. Kan ditambahi kalau sing tuan rumah niku, tapi jenengan mawon. Tapi jenengan mawon nggih. Soale niki wedhus sing setunggal. Nah, Kanjeng Nabi jenenge rahmatan lil alamin, gak mungkin Kanjeng Nabi mangan ijen enggak tahu. Kanjeng Nabi mboten pernah mangan ijen. Ijen mangane mboten pernah. Pasti bersama. Pasti bersama. Makanya budayane santri sampai saiki mangan mesti bareng. Nek mangan ijen dikucilkan karo kanca-kancane. Nggih, mergo gak nyontoh nabine. Nggih, nabine gak tahu mangan ijen kok. Iya. Jadi ngajak mangan itu termasuk sunahe Kanjeng Nabi. Ngajak mangan bareng itu sunahe Kanjeng Nabi. Dadi nek wong kumpul-kumpul terus nggawe daharan, mari selawatan mangan bareng terus diarani bid'ah iku pancene gak tau ngaji. Wong gak tau ngaji. Kanjeng Nabi ini senengane nglumpukno tiyang damel maem. Jadi pada waktu niku akhirnya dipanggil sedaya. Akhirnya Kanjeng Nabi niku ya mungkin Kanjeng Nabi enek gudone titik digudo. Nah, akhirnya ketika mantu niku Kanjeng Nabi diaturi ngoten, langsung Kanjeng Nabi keluar ngene. Wahai sahabat-sahabatku. Ayo dhewe diundang mangan nek wae wong iki ya. Nah, akhirnya ngelompok kuat lho Kanjeng Nabi. Niki setunggal mawon lho wedhuse. Dipurak yang setunggal lewu gresik boten iso masak cuwil ya. Waduh siji tok. Wis salah. Pokok sampean aja melok mlebu. Nah, dipesani karo Kanjeng Nabi. Sing nyedokno aku. Jadi Kanjeng Nabi mlebu griyane, yang sudah makan langsung keluar. Kanjeng Nabi niku maringi mamat. Dan akhirnya sampai selesai semuanya makan, semuanya kenyang. Semuanya makan. Padahal wedhus mek siji. Sahabat itu semakin tambah iman itu Kanjeng Nabi ya masyaallah. Tak kira Kanjeng Nabi niat ngisi-ngisi aku nang ngarepe wong akeh. Sudane ngono. Dilalah malah diparing barokah mami. Yang kedua yaitu waburul alil. Kesembuhan si penderita sakit. Jadi kuasa wong lara didemek Kanjeng Nabi sembuh. Didemek tok kan Kanjeng Nabi sembuh. Kalau di nafasan niku mau di tok, mboten sampe metu ludahe sembuh. Batas limul hajar. Ucapan salam terdengar dari songgok batu. Jadi waktu ngucap salam ning Kanjeng Nabi pun biasa nggih. Pun zaman tasik Kanjeng Nabi tasik nem maupun Kanjeng Nabi pun diutus sebagai rasul niku. Pun biasa sahabat ningali waktu jujur muni salam dan krungu. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waktu niku. Dan sahabat krungu. Ngatene waktu muluk salam ning Kanjeng Nabi. Wa ta'atul syajar dan ketaatan pohon kepadanya. Nah, itu sing ragi unik. Jadi siyen niku wonten sahabat. Namanya niku Rukanah, sahabat Rukanah, seorang laki-laki. Pegulat. Rukanah niku seorang pegulat, sahabat Rukanah, pegulat. Lah, beliau niku tasik kafir. Beliau niku tasik kafir. Pada waktu niku kalau Kanjeng Nabi didakwahi, Rukanah pas waktu simpangan embong radosan. Rukanah mlebu Islam. Rukanah muni ngene, matur ngenten. Gak ono sing iso tak percaya teko agama Islam muni ngono. Terus Rukanah niku akhire wis ngene ae. Kanjeng Nabi mungkin dia ngeloki jangkar nih karena belum iman. Nah, tapi saya dalam menceritakannya mature Kanjeng Nabi. Terus kanane matur ngoten. Wis ngenten mawon Kanjeng Nabi. Ayo gulat karo aku. Sing menang nek jenengan menang. Kula mlebet Islam. Tapi nek jenengan yang kalah, sampean pun dakwah dan kula melih. Akhirnya keranten suruh kanan niku pede ngoten.
sombong matur ngoten niku karena beliau niku mboten pernah kalah, sahabat Rukanah mboten pernah kalah sama sekali, mboten pernah kalah dalam pergulatan. Akhirnya saya tidak sahabat Rukanah niku nantang gelut Kanjeng Nabi sebelum iman. Jadi tantang dan Kanjeng Nabi nyanggupi. Iya, ayo. Jadi nek wong Betawi ku lo jual gue borong. Lo jual gue borong. Kanjeng Nabi. Nah, iya sapa sing ngerti. Kok sing menang lo bangga aku. Ngono Kanjeng Nabi muni ngono. Sing menang bangga. Dilala pada waktu itu. Jadi Rukanah niku nyerang Kanjeng Nabi. Dicengkemi kali Kanjeng Nabi, diangkat ya. Terus bareng ngono digletakno ten kene tanah. Iya. Dan Kanjeng Nabi mboten bergeser blas saka tempatnya. Hebatnya Kanjeng Nabi. Nabi itu kuat ya ini. Basyarul lakal lasyar. Jadi ketika terus maneh bangun maneh, ayo jaluk maneh ta. Kanjeng Nabi. Jaluk maneh akhirnya nyuwun ngarang dicengking maneh diangkat dibrukno maneh sampai ping 3. Wis maneh ta. Wes perlu bukti maneh. Jauh bu Islam. Iya Kanjeng Nabi. Aku perlu bukti maneh. Jaluk bukti apa sampean? Ditantang kali Kanjeng Nabi. Ya iki nyumbungi wong sombong iku sedekah. Tapi sumbungnya atas nama kebenaran, nggak boleh sumbung-sumbungan. Ya, tapi sumbungnya atas nama untuk menegakkan kebenaran itu boleh. Boleh. Jadi ketika si Rukanah itu sombong, ini ayo bisa tagak. Akhirnya, jalur apa? Sama nek memang nabi. Ya. Pohon kurma itu pindah rene. Nah iki. Wa ta'atu syajar, ta'ate tumbuh-tumbuhan pohon-pohonan. Nah, kira ditakoni karo Kanjeng Nabi, "Wis endi? Iku wit kurma." Ya wis, delon ya, aja ketik. Aja ketik delon. Kalau Kanjeng Nabi diawet tok si kurma niku. Cara bosane Kanjeng Nabi, cara bosane mengkene, "Wahai kurma, rene yo." Seketika itu kurma niku langsung jebol oyote. Melaku kali ayat ini wow. Terus ngumpeti Kanjeng Nabi. Enggak salah nang Kanjeng Nabi. Terus salam gak percaya maneh. Cek durung percaya. Cek durung percaya, cek durung percaya aja pagal. Aja dasare wong sombong kan. Penyakit sombong niku sangat berbahaya sekali. Penyakit sombong niku sangat ya. Sombong niku ngrasa apik marang liyane. Merasa api, merasa unggul daripada yang lain itu sombong namanya. Dan sombong itu saya bahaya. Hidayah lu sampai melebu perkara sombong. Mane Nabi pernah dawuh, ora bakal wong mlebu surga. Enang atine ku enek sombong segede debu. Ya, debu iku sapira? Cepik ngene. Lah nek nang atine ku enek rasa sombong, rasa luwih apik daripada liyane, rasa luwih unggul daripada liyane. Gak bakal iso mlebu swarga. Karena sing iso sing oleh sombong iki Gusti Allah tok. Iki gak iso makhluk sombong iki. Nah, akhirnya dibalekno maneh karo Kanjeng Nabi. Saiki sampeyan iso balekno mboten? Jalekno. Kurma balik yo. Wis ketika iku kurma iku balik, kan? Lalu Sayyidina Rukanah niku akhirnya maos sadar syahadu alla ilaha illallah syahadu anna muhammadar rasulullah. Wasiqul qamar dan membelah bulan. Kanjeng Nabi dulinane iki cilik karo bulan. Akhirnya ketika penduduk Mekah niku njaluk bukti. Dasare ajarane wong Yahudi niku Bani Israil senengane njaluk bukti. Mekah itu dikompor-kompori, iso tagak. Nabi itu ndudono bukti, iso tagak. Akhirnya Kanjeng Nabi nglumpuhno Mekah pada waktu bulan purnama. Bulan purnama itu bagi wong Mekah biyen itu sebuah hiburan. Jadi tiang Mekah nek bulan purnama medal sedaya harus ngasih bulan purnama. Iku hiburane tiang-tiang biyen. Sambil bermain musik dan sebagainya. Akhirnya ketika disaksikan semua penduduk Mekah, bulan itu didedeng itu dibelah kekatakan dan itu pecah jadi loro.
Sampai saat ini enten icae garisnya. Dan itu sudah diteliti oleh NASA. Jadi bulan itu kan garisnya tengah enten. Nah itu icae peristiwa niku. Jadi bulan itu pernah terbelah dulu. Jadi dua. Dan pada waktu itu Mekah gempar dengan keadaan itu. Itu termasuk mukjizat yang diberikan Allah kepada Kanjeng Nabi. Tapi dasarnya orang sombong itu memang hidayah nggak sih mampu. Hanya orang-orang yang terang pikirannya tadi. Hanya orang-orang yang terang pikirannya dan tulus hatinya yang bisa menerima Kanjeng Nabi. Ini orang sombong nggak iso. Yang sombong nggak iso. Nganggep Kanjeng Nabi ku gak luweh teko yatim. Nah yatim itu termasuk anak yang dihinakan pada waktu itu. Pada waktu jahiliyah sih. Nah wong-wong sih gak seneng Kanjeng Nabi, nganggep Kanjeng Nabi gak luweh teko yatim juga. Nah itu adalah kumpulan orang-orang yang celaka. Yang gara-gara sombong. Wa ikbaru bil mughayyabat, pemberitaan tentang hal-hal gaib. Kanjeng Nabi itu semerep sesuatu sing gaib, sing boten ketok. Semerep saking pundi ya saking Gusti Allah. Diparingi pirsa yang akan terjadi, yang telah lalu. Sing wis nang kuburan iku ora Kanjeng Nabi. Ketika pada waktu itu ada kisah beliau ketika melewati sebuah pemakaman. Ada 2 makam yang beliau itu terus berhenti. Terus sahabat tanglet, ya Rasulullah kenapa engkau berhenti di makam ini? Ketahuilah di sebelah kiri dan kananku ini dua-duanya sedang disiksa oleh malaikat. Yang satu gara-gara tidak bersih dalam istinjanya atau pembersihan ketika buang hajat niku, kencing ataupun buang air besar, boten resik, disiksa gara-gara niku. Yang setunggalnya niku disiksa karena namimah, yaitu adu domba. Disiksa. Nah pada waktu itu kali Kanjeng Nabi jenenge rahmat nggih. Rahmatan lil alamin. Welas kasih banget kali alam sak niki. Akhirnya Kanjeng Nabi juga kelapa kurma disigar dikali ditekek di kuburane, disalap tengene kuburane berdua niki dan berdoa kepada Allah, ya Allah hentikanlah siksaannya selagi pelepah kurma niki basah. Jadi niku termasuk dalil wong nang kuburan gua kembang. Lah iku nang kuburan gua kembang iku Kanjeng Nabi niku sih kaya nang pas teng kuburan pas enten siksa niku Kanjeng Nabi niku maringi pelepah kurma. Dan Kanjeng Nabi ndonga bahwa selagi pelepah kurma niku tasih teles siksane dindekaken. Nanti tiru lagi yang sang tiga kembang. Karo donga, ya Allah, dengan misalnya orang tuanya atau saudaranya atau kakeknya atau siapa, karo donga ya Allah selagi kembang iki dereng garing dengan hentikan siksanya ya Allah. Nah, gitu. Wahaninul jid'il ladzi huwa min khawariqil 'adat. Rintihan pokok kurma yang rindu padanya, yang semuanya jauh menembus kebiasaan yang berlaku. Jadi yang kemarin saya ceritakan sing rintihan pohon kurma niku gara-gara rindu kali Kanjeng Nabi. Nah sesuatu itu ghairul adat niku gak biasa terjadi. Ono pohon kurma iso nangis iku gak tahu terjadi. Nah, itu semata-mata itu adalah mukjizatnya Kanjeng Nabi. Basyadatud dabbi lahu wal hazalah, demikian pula biawak dan hewan-hewan melata memberi kesaksian tentang kenabian dan kerasulannya. Jadi sudah diceritakan di bab awal dulu. Jadi hewan-hewan itu yang menyerukan bahwa marhaban ya Rasulullah, marhaban ya Nabi Allah. Jadi menyaksikan bahwa akan diperintahnya seorang Rasul di bumi ini. Itu pun menyerukan semua. Jadi sampai hewan-hewan melata itu iso ngomong ngabarno bin nubuwati war risalah. Jadi beri kesaksian tentang kenabian dan kerasulannya.
Ila ghairi dzalika min bahiril ayat, dan masih banyak lagi bukti gemilang serta mujizat-mujizat menakjubkan ya. Wa ghara'ibil mujizat allati ayyadallahu biha fi risalati, yang dijadikan Allah sebagai pendukung risalahnya. Jadi mujizat-mujizat yang diberikan Allah kepada Rasul itu semata-mata hanya pendukung dakwahnya Kanjeng Nabi. Tidak lebih. Tidak lebih. Bukan karo Kanjeng Nabi bukan damel gaya-gaya. Nyai dhewe mungkin diparingi Gusti Allah kemampuan seperti Kanjeng Nabi gaya-gaya. Ya, gaya-gaya. Bisa ngomong karo bulan gaya-gaya, kayak dulitan bulan. Nggih. Nek Kanjeng Nabi mboten. Gusti Allah niku maringaken mukjizat itu hanya semata-mata itu dijadikan sebagai pendukung risalahnya. Wa khassasahu biha min baini bariyati, dan hanya baginya dikhususkan di antara semua makhluk yang makhluk Allah. Jadi Kanjeng Nabi tok sing diparingi wonten. Mboten enten lintune. Wa qad taqaddamat lahu qabla an-nubuwati irhasat. Yang kemarin, jadi sebelum nubuah atau sebelum masa kenabian itu mukjizat-mukjizat tersebut disebut irhasat. Iya ala nubuwatihi wa risalatihi min aqwal alamat wa ma'a zuhuriha wa antishariha sa'ida biha sadiqun minal mu'minin. Dan hanya banyak pula tanda gaib mendahului nubuahnya dan merupakan alamat terkuat bagi kenabian dan kerasulannya. Tersiarnya itu semua secara meluas mendatangkan bahagia bagi kaum beriman yang tulus, namun menambah malang si kafir ataupun munafik. Jadi kabar-kabar itu, kabar-kabar irhas ataupun irhasat ataupun mujizat-mujizat dari Kanjeng Nabi, ini kok ada yang bahagia dan ada yang malah tidak suka. Yang bahagia itu di dalam kaum mukmin, yang tidak bahagia itu adalah orang-orang kafir dan munafik. Semakin dia benci pada Kanjeng Nabi. Wa talaqaha bitasdiqi wat taslim kullu dhi qalbin salim, dan tiada satupun orang berpikir sehat kecuali pasti menerimanya dengan keyakinan serta penyerahan sepenuhnya. Jadi gak ono wong sing mikir sehat sing gak iso nrimo. Sing gak iso nrimo iku berarti sing akale gak sehat. Karena kebenaran Islam itu pasti dapat diterima oleh akal yang sehat. Ketika dia tidak bisa menerimanya berarti akalnya sedang tidak sehat. Yeah.